Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat. Bagian akhir dari Perang Bubat. Jagat saya menangis sesungguhkan melihat akhir dari perjalanan panjang itu. Jagat saya yang tak mampu melihat semua kematian segera menenggelamkan kujang tajam ke perutnya. Rupanya jagat saya harus menderita lebih lama karena kematian yang diharapkan tidak segera kesampaian. Tak berubah ronah wajah Dyah Pitaloka ketika menengok ke dalam kereta, mendapati ibunya tidak lagi bernafas. Meski ada dua anak panah yang menancap di tubuh ibunya, Dyah Pitaloka melihat kematian ibunya lebih karena kujang yang menancap tepat di tengah dada. Dyah Pitaloka yang masih tertinggal menoleh mencari-cari. Akan tetapi orang yang dicarinya tidak ada, entah berada di mana. "Selamat tinggal Kakang Saniscara," ucapnya. Tanpa keraguan Dyah Pitaloka menenggelamkan kujang yang tajam, bukan kujang yang karatan, ke perutnya. Dyah Pitaloka dengan sengaja menjemput kematiannya, namun ia tetap menginginkan wajahnya cantik jelita. Jika kujang beracun yang dipilih akan mengubah warna tubuhnya menjadi hitam, Dyah Pitaloka ambruk bersandar keretanya. Tumpukan mayat dan sebagian yang menyebar di tempat itu mengundang tanya, mengapa saling bunuh yang sedemikian bisa terjadi? Puluhan burung gagak dan burung-burung pemakan bangkai yang terbang tak seberapa tinggi merasa tak sabar ingin segera mendarat dan meneguk genangan darah untuk memuaskan dahaga yang mereka alami. Jauh tinggi di ujung langit, Paksi Cataka membentangkan sayap dengan segenap rasa heran. Para raja wali memang jenis burung yang ganas, namun tak pernah sekalipun mereka saling bantai dengan sesamanya. Sementara itu, pada jarak yang cukup dekat, puluhan anjing yang keluar dari hutan merasa gelisah. Mereka ingin segera menghambur untuk berpesta. Namun, para anjing itu sadar atas adanya bahaya. Akibat ketidaksabarannya, seekor anjing ambruk disambar anak panah. Kemalangan yang menimpa temannya itu menjadi contoh bagi para anjing yang lain. Para anjing itu berpikir mereka harus menunggu datangnya malam untuk bisa menyantap salah satu saja dari tubuh-tubuh teronggok tak lagi bernyawa dan tak lagi berharga itu. Jantungnya, hatinya, atau semua isi perutnya tentu merupakan bagian yang lezat untuk dimakan. Namun, tidak sebagaimana Cataka, para anjing liar itu tidak perlu bertanya untuk apa manusia saling bunuh. Burung Cataka di langit itu penasaran ada apa dengan para manusia itu. Sayang, para Cataka yang memiliki bentangan sayap amat lebar itu tidak mengerti bahwa binatang bernama manusia itu tak cukup buas sebatas kenyang perutnya. Tak satu pun dari para Cataka, kalangkeang, dan gagak serta jenis burung pemangsa bangkai yang terbang melayang itu yang tahu bahwa ada jenis nafsu yang tak terbatas yang menjadi sumber kesanggupan manusia untuk saling berbunuh. Luas dunia rupanya masih kalah dibandingkan luas wilayah nafsu yang berdampingan dengan daya hayal mereka. Saniscara mengencangkan ikat pinggangnya, dengan genangan darah di telapak tangan, ia membasuh muka. Darah merah itu tidak terasa anyir baginya, setidaknya karena darah itu milik kekasih dambaan hatinya, Citra. Berulang kali Saniscara menyebut nama itu. Berulang dan berulang sambil tangannya menggigil, mulutnya menggigil, jantung di rongga dadanya menggigil, dan otak di benaknya menggigil. "Untuk apa lagi aku hidup?" desisnya dengan segala gemeretak jiwanya.
Saniscara telah merasa bulat dengan keputusannya. Dengan sangat berhati-hati, Saniscara meletakkan tubuh tanpa nyawa yang berada dalam pelukannya. Ia dahulu itu dengan mencium keningnya dan mendekap lebih erat, sangat erat untuk menyatukan jiwanya dengan jiwa Citra. Tangannya menggeretak kasar, menyebabkan wajah cantik yang semula putih pucat itu menjadi merah mirip sebuah lukisan. Air mata Saniscara tak lagi bercucuran saat matahari di langit yang ikut marah memberinya isyarat bahwa telah tiba waktunya untuk bertindak. Tunggu aku kekasihku, di tempat lain aku akan melukismu sepuas hatiku. Di tempat lain aku akan penuhi permintaanmu. Aku akan menggambarmu di mega-mega, malang melintang sambil tanganmu memetik bintang-bintang. Ucap Saniscara lirih. Saniscara meletakkan mayat itu di dekat mayat ayahnya, kemudian ia melangkah mundur tanpa harus mengalihkan pandangan matanya. Saniscara terus berjalan ke belakang hingga tubuhnya tersentuh kudanya yang datang mendekat. Bendung Humbalang meringkih sebagai ungkapan bela sungkawa dan rasa dukanya. Tunggu aku Citra, aku segera menyusulmu, ucap Saniscara dalam bisikan bisu. Sentakan keras yang diberikan merupakan isyarat bagi Bendung Humbalang untuk bergerak. Bendung Humbalang langsung mengayunkan kakinya kencang. Saniscara tak perlu mengambil jalan melingkar untuk menghindari segenap mayat. Dianggapnya jarak terdekat menyongsong kematian adalah lurus ke depan. Lagi pula, bukankah para mayat tidak lagi merasakan apapun? Tidak keberatan meski tubuhnya dilintasi dan diinjak-injak kudanya. Sekali lagi Saniscara menyentakkan tali kendali kudanya dengan kasar sebagai isyarat untuk bekerja lebih keras. Bendung Humbalang menerjemahkan perintah itu dengan baik. Bendung Humbalang juga tak lagi peduli meski sekelompok prajurit di depan sana siap menyongsongnya dengan hujan anak panah. Bendung Humbalang bergerak dalam derap yang membawa penunggangnya makin dekat dengan tempat para prajurit itu berada. Ketika telah berada dalam jangkauan, ratusan gandewa serentak ditarik ke atas setelah sebuah isyarat diberikan. Gandewa tetap terentang dengan arah bidik menyesuaikan dengan calon korbannya. Tunggu, turunkan anak panah, berteriak seseorang yang rupanya cukup memiliki pengaruh. Perintah itu dituruti semua prajurit dengan amat sigap menurunkan anak panah dari gandewa masing-masing. Langkap-langkap yang semula melengkung diluruskan, anak panah yang semula terarah lurus dan tegang diistirahatkan. Semua orang, baik prajurit yang berbaris rapi maupun para penonton yang dengan hati getir menyaksikan perang yang terjadi sejak awal sampai akhir, kembali terayun jantung masing-masing. Di langit, Bagaskoro kembali mempersiapkan diri menjadi saksi atas apa yang terjadi. Haruskah korban mati masih ditambah seorang lagi? Rupanya tidak semua orang yang memenuhi perintah untuk menurunkan anak panah. Seorang mantan prajurit berusia tua merasa memiliki alasan untuk mengambil tindakan atas nama rajanya. Diam-diam ia mempersiapkan 2 batang anak panah sekaligus. Mantan prajurit itu tidak ingin nama rajanya ternista. 1 anak panah ia arahkan ke tempat jantung penunggang kuda itu dan sebatang yang lain ke arah kuda tunggangannya. Ketika jarak jangkauan terpenuhi, orang itu melepas gagang anak panah dari jepitan jarinya. 2 anak panah itu melesat dengan cepat, masing-masing menuju arah sasarannya. Laki-laki tua itu memiliki kemampuan bidik luar biasa. Hal itu terbaca dari betapa akurat hasilnya. Salah satu anak panah mengarah ke kepala kuda yang amat kencang dalam berderap. Kuda itu tersentak ketika tiba-tiba merasa kepalanya ditembus sesuatu. Kuda itu terjengkang bersamaan dengan Saniscara yang mendadak merasakan nyeri luar biasa karena dadanya juga tertembus anak panah. Saniscara menggeliat dan berusaha keras mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah. Betapa indah sakit itu ia rasakan
Bukankah sejak kemudian akan terpenuhi apa yang diinginkan untuk bertemu kembali dengan Citra? Di atas tampak seseorang yang berada dalam bayangan antara ada dan tiada, melayang turun untuk menjemputnya. Orang itu mirip bidadari, mirip Amba yang menjemput Bisma. Citra, desis Saniscara menahan indahnya rasa nyeri, namun agaknya Hyang Widi berkehendak lain. Garis nasib memang selalu sama dengan apa yang dikehendaki manusia. Saniscara merasa apapun yang dilihatnya mengombak, membentuk gelombang bergerak cepat dalam ribuan warna-warni pelangi, melesat cepat bagai menembus ruang dan waktu. Adakah demikian yang selalu terjadi pada kematian? Sosok tubuh itu makin terkulai, nafasnya tersengal, matanya tidak menutup, tetapi malah terbuka, sebagaimana nafasnya tidak berhenti, tetapi malah mengayun. Kematian yang diharapkan tidak segera datang, tetapi malah tersendat. Maka anak panah yang menggapai jantung itu sungguh menimbulkan rasa nyeri. Nafasnya tersengal karena tenggorokannya mendadak menyempit, menyebabkan udara yang keluar masuk tak lagi lega. Dengan tatapan mata bingung, sosok kesakitan itu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia bingung terbaca itu dari matanya yang menatap keadaan tubuhnya, mencermati gagang anak panah melalui sentuhan tangannya. "Kenapa denganku?" tanya pemilik tubuh sekarat itu kepada diri sendiri. Namun yang dilihatnya adalah keadaan yang tak bisa dipahami. Pemilik tubuh itu selalu bingung. Selama ini ia telah banyak dibingungkan oleh banyak pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban, tetapi tak kunjung ditemukan. Keadaan terakhir yang ia rasakan setelah bangunan dari ketidaksadaran adalah semacam tidur panjang dengan mimpi-mimpi aneh. Benar-benar tak bisa dimengerti sebagaimana yang ia alami sekarang ini. "Terakhir, namaku Ryong Sedatu. Tetapi siapa sebenarnya aku? Kenapa aku tidak ingat siapa sebenarnya aku? Mengapa ada anak panah menembus dadaku tanpa aku tahu sebabnya? Haruskah aku mati tanpa bisa mengingat siapa sebenarnya aku?" Di sela rasa sakitnya, pemilik tubuh itu masih menyempatkan bertanya atas sesuatu yang membuatnya selalu penasaran. Bahkan ketika kematian sudah sedemikian dekat, pertanyaan itu belum kunjung didapat jawabnya. Hyang Widi di langit diam 1000 bahasa. Mengapa tiap kali aku bangun dari mimpi, selalu menemukan keadaan yang tak bisa aku mengerti macam ini? Pemilik tubuh sekarat itu benar-benar bingung. Sudah lama sekali ia dibayangi banyak pertanyaan atas siapa dirinya, semua jati dirinya, asal-usulnya, bahkan sampai pada pertanyaan yang paling sederhana, siapa namanya. Akan tetapi pertanyaan itu tidak segera diperoleh jawabnya. Kini tiba-tiba dengan alasan yang tidak ia mengerti, ada anak panah yang menghujam di dada menimbulkan rasa sakit luar biasa. "Aku akan mati rupanya. Sakit sekali," desisnya. Ternyata yang berhasil menjebol belenggu otaknya justru orang yang semula melepas anak panah. Dengan bingung, dengan langkah kaki amat ragu, dan bagi melayang melepas Larostro itu dilanda ketakutan luar biasa. Sangat takut menghadapi kenyataan paling mengerikan di depannya. Namun apa yang dihadapi orang itu merupakan sesuatu yang nyata. Maka ketika langkah kakinya makin dekat, lelaki tua itu merasa dirinya ambyar oleh sesal yang bukan alang kepalang. Anak panah terlanjur dilepas, sasaran terlanjur menggeliat terkapar. Sungguh anak panah itu melesat dari kemampuan yang luar biasa, menandai betapa luar biasa kemampuan laki-laki tua itu. Kemampuan bidiknya menjadi acuan bagi siapapun yang ingin belajar. Namun kemampuan luar biasa itu telah menjadi perantara kematian anaknya. "Anakku!" teriak lelaki tua itu. Hanya beberapa kejap menjelang kematiannya, tubuh terhembus anak panah itu membuka matanya. Ia amat lega karena terobati rasa penasarannya. Ia amat sangat terkejut. "Ayah!" suaranya lirih. "Anakku!" balas orang itu sambil melemparkan dewa dan membuang semua anak panahnya.
Dengan amat gugup, amat sangat gugup, lelaki tua itu meraihnya dengan tangan nyaris menggagas mencabut anak panah yang menancap. Namun untunglah masih ada akal warasnya. Jika anak panah itu dicabut, justru bakal mempercepat kematian. Anak panah memiliki sifat seperti pancing dengan pengait. Jika ditarik kaitnya, akan makin merobek, menjadikan luka yang timbul akan makin parah. Udara panas di padang Kurusetra itu mengombak. Para prajurit berlarian mendekat untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Matahari rupanya ikut terkejut. Ia makin terbelalak. Terlihat itu dari panasnya yang makin menyengat. Debu berhamburan oleh angin yang juga tahu ada persoalan apa. Namun di sudut lapangan nan luas itu, terlihat angin memilih membelit apapun. Lesus berukuran kecil itu segera bubar karena tak berhasil mencuri perhatian. Akhirnya aku ingat, desis pemuda yang sedang sekarat itu. Aku lega sekali, aku ingat semuanya. Aku tahu siapa aku tahu siapa namaku. Gemetar mulut lelaki tua yang melalui anak panahnya telah membunuh anaknya itu. Gemetar pula tangannya, jantungnya, dan isi benaknya ketika menyaksikan tarikan nafas yang makin berat, makin tersengal, kemudian terpejam. Namun, laki-laki tua itu tak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan yang menggila serasa meretakkan dinding kepalanya. Laki-laki itu memejamkan mata dengan semua ototnya bertarikan, menjadikan rahangnya kaku dan tangannya yang mengepal keras membatu. Bagaimana keadaan Ibu Menur, Ayah? Pratiwi bagaimana? Aku kangen kepadanya. Kuda Swabaya juga bagaimana, Ayah? Masakan Ibu, aku kangen sekali masakan Ibu Menur, Ayah. Bagaimana kabar Paman Sandar Banjir, Ayah? Apa Paman Sandan Banjir suka memberi kelapa? Mengapa Paman Sandan Banjir memanggil anak emas kepadaku, Ayah? Pradabasu lupa ke bagaimana cara bernafas. Leher anaknya yang tercekik adalah lehernya yang juga tercekik. Akhirnya ketika tubuh yang terluka parah itu sampai pada batas kemampuannya, matanya pun kehilangan cahaya. Mulutnya yang tiba-tiba bergetar adalah upayanya untuk mengucapkan sesuatu. "Prajaka anakku!" Meledak Pradabasu dengan teriakan yang berusaha memecah keheningan lapangan Bubat. Tidak seorang pun yang berbicara. Tidak perlu ada atau janganlah ada yang pernah berbicara, karena untuk apa? Nasi telah menjadi bubur. Apa yang terjadi tidak bisa diputar kembali. Sudah lewat, sudah basi. Mahapati Gajah Mada duduk tafakur di tempatnya di tengah ruang wisma Ibu Suri Srigitarja. Matanya menghujam ke lantai di depannya. Gajah Mada merasa untuk apa berbicara. Lurus di depannya, Prabu Hayam Wuruk memandangnya dengan tatapan mata berkunang-kunang. Hayam Wuruk bingung tak tahu bagaimana cara melampiaskan rasa kecewanya terhadap Gajah Mada, orang yang amat diandalkan sebagai pundak dan bahunya. Ia juga bertanya untuk apa berbicara. Ibu Suri Srigitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa, apalagi mereka juga tidak memiliki sisa rangkaian kalimat, karena penyesalan macam apapun tidak mungkin menghidupkan kembali yang telah mati. Tidak mampu membangkitkan kembali tubuh Dyah Pitaloka yang terlanjur membeku dan pasti akan melapuk. Juga untuk apa melanjutkan menghias tatak rambat Bali Mangutur dengan untaian janur? Untuk apa melanjutkan membangun tarub yang lebih besar? Kedua Ibu Suri itu juga merasa tak tahu lagi apa gunanya berbicara. Dan untuk apa memerintahkan kepada para penari bedanya untuk tetap berlatih dan berlatih menari? Haruskah geliat indah gerakan tari itu disuguhkan kepada Prabu yang sedang dililit duka?